Hai nakama semua, balik lagi di channel Tanuki-kun. Pada video kali ini Tanuki-kun akan membahas review manga One Piece chapter 1062. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Oke, langsung saja kita bahas ulasannya. Manga One Piece chapter 1062 ini berjudul Petualangan di Pulau Sains dengan sampul yang menampilkan kota cokolat yang tertutup es tebal. Di awal chapter One Piece 1062, kru topi jerami tampak terkejut setelah mengetahui mereka bertemu dengan perempuan yang mengaku ilmuwan Vegapunk. Kejadian ini lantas menimbulkan berbagai reaksi dari kru topi jerami. Franky mengatakan, "Vegapunk, kau itu adalah panutanku, aku tinggal 2 tahun di kampung halamanmu Baltimore. Setelah meneliti labmu masih ada banyak yang tidak aku periksa." Sementara Usopp mengatakan, "Ini robot impianku, beberapa kali lipat dari General Franky atau Franky Shogun. Aku tidak sabar ingin memperlihatkan kepada Luffy dan Chopper." Dilanjut dengan Sanji mengatakan, "Wanita itu cantik sekali." Sementara dari sisi Robin menunjukkan sikap kecurigaan kepada wanita yang mengaku Vegapunk tersebut. Ia mengatakan, "Ini pertama kalinya aku mendengar kalau Vegapunk adalah perempuan, selain itu dia terlihat terlalu muda di mana Vegapunk sudah aktif selama bertahun-tahun sebagai ilmuwan." Wanita itu menjawab, "Tentu saja, siapa yang bilang aku adalah Vegapunk yang asli atau Stella? Aku adalah Vegapunk Lilith atau Punk 02. Wanita itu pun mengatakan tujuan sebenarnya. Bahwa ia berencana menjarah harta dari kru topi jerami. Ia mengatakan, "Kami butuh uang untuk penelitian, beri kami barang-barang berharga Anda dan kalian semua bisa pergi." Nami mencoba merespon Punk 02 itu, "Hah? Apa yang kamu bicarakan? Kita berada di tengah laut beku. Kau yang tiba-tiba mengangkat kami dan menyebut ini sebagai penyelamatan." Wanita itu berkata dengan nada marah, "Apa kau tuli? Ini bukanlah penyelamatan. Kapal Anda yang datang ke perairan ini yang mustahil untuk dilewati. Jika kalian tetap bersikeras, mereka akan menenggelamkan kalian. Lihatlah monster-monster yang sudah dipersenjatai ini. Ternyata kapal Tousan Sunny sedang dikepung oleh para monster-monster robot." Franky kembali merasa kagum dengan kemunculan monster-monster robot. Monster-monster yang dipersenjatai itu dia mengatakan sangat keren. Usopp nampak kaget sambil berkata, "Kekagumanku sekarang berubah menjadi ketakutan." Dan terlihat juga Nami dan Brook yang berteriak ketakutan. Berbeda dengan Zoro yang memandang monster-monster itu dengan tatapan sinis. Di situasi yang menegangkan dan mengerikan itu, wanita itu mendapatkan telepon dari alat komunikasinya yang ternyata Punk 01 atau Saka yang menghubunginya. Dan memperingatkan Lilith untuk tidak berbuat seperti itu. Terjadi pembicaraan di antara mereka. Saka mengatakan, "Kenapa kau selalu menjarah? Kita sebagai ilmuwan memiliki harga diri." Saka, "Diamlah, bisakah harga dirimu menjalankan penelitian? Mereka bajak laut topi jerami adalah salah satu dari Yonkou. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tentu saja, mereka pasti memiliki harta yang banyak. Kau membuat blunder yang bodoh." "Blunder? Aku sudah mengepung mereka. Mereka tidak akan bisa lari." "Kamu benar-benar meremehkan mereka. Lihat pendekar pedang di kapal itu. Dia adalah pemburu bajak laut Zoro dengan bounty 1,111 miliar beli. Betapa tenang dia saat ini. Ini kenyataan bahwa pada jarak itu aku kira dia bisa membunuhmu dengan sekejap. Sama dengan orang di belakang, si anak iblis Nico Robin. Tapi apa yang bisa mereka lakukan dengan begitu banyak monster laut dan senjata? Yang kuat bisa menilai mangsa mereka dan memprioritaskan yang terpenting terlebih dahulu. Yaitu dirimu. Kau harus lebih berhati-hati. Orang-orang bodoh di sekitar mereka menipuku yang membuatku meremehkan mereka. Sial, aku lengah." Kemudian Zoro berkata kepada wanita itu yang terlihat sedang berkomunikasi dengan seseorang di telepon, "Hei Vegapunk, ada satu hal yang kuinginkan, jadi sebaiknya kau kooperatif. Kau mengerti?" Dan di akhir percakapan, Saka berkata kepada Lilith, "Tidak masalah, bawa mereka ke sini, aku tertarik kepada kru itu."
Entah apa yang diinginkan dari perkataan Zoro ini, mungkin akan terungkap di chapter selanjutnya. Adegan berpindah kepada Luffy, Chopper, Jinbe dan Bonnie yang mencoba menyusup ke dalam pulau Egghead atau laboratorium milik Vegapunk. Di sini Bonnie bercerita kalau dia pernah ke tempat ini sewaktu kecil, dan lab ini masih biasa saat itu. Hal yang membawanya kembali datang ke pulau ini adalah dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban Dr. Vegapunk karena merubah ayahnya menjadi cyborg. Yang mengejutkan bahwa ayah dari Bonnie adalah Bartholomew Kuma. Kuma sendiri telah kehilangan hati dan perasaannya sebagai seorang manusia, hingga tak sanggup mengenali dirinya lagi. Bonnie mengungkapkan ayahnya hanya seperti sebuah senjata sekarang. Jinbei yang mendengarkan Bonnie bercerita mengungkapkan, bahwa itu perbuatan yang sangat buruk dan tidak bisa dimaafkan. Tidak lama berselang mereka menaiki tangga, akhirnya mereka sampai di permukaan sebuah ruangan. Luffy dan Chopper langsung berlarian kegirangan mencoba mencari makanan. Bonnie sempat menyinggung bahwa dia bertemu dengan Sabo di Marijoa. Tapi melihat kondisi saat ini, dia akan menceritakan nanti, mungkin tidak mau merusak suasana Luffy yang saat ini sedang gembira. Tiba-tiba suasana gembira Luffy berubah menjadi keheranan, begitu pula Chopper, Jinbe dan Bonnie. Karena yang mengejutkan adalah ternyata mereka berempat berada di lokasi yang cukup misterius, di mana mereka melihat ruangan yang dipenuhi oleh robot-robot raksasa. Merasa takjub melihat robot-robot raksasa itu, Luffy melompat mencoba untuk menaiki salah satu robot. Dan yang anehnya Luffy malah jatuh karena tidak dapat menyentuh sama sekali robot tersebut. Dari kejadian itu mereka baru menyadari bahwa beberapa robot maupun benda yang berada di sini hanya merupakan sebuah hologram. Selain itu Jinbe juga baru menyadari bahwa pulau ini berada di perairan yang dingin, tetapi mengapa di sini begitu hangat? Kemudian tiba-tiba seorang anak yang berukuran besar muncul di hadapan Luffy dan yang lainnya. Anak raksasa itu menjawab keheranan Jinbei sebelumnya, dia mengatakan kenapa pulau ini bisa terasa hangat walaupun di perairan yang dingin, itu karena alat pengatur suhu pulau ciptaannya. Luffy terkejut karena ukuran anak tersebut besarnya seperti Kaido, tetapi dia berpikir anak raksasa itu juga hanya sebuah hologram seperti yang tadi. Kemudian Luffy yang penasaran mencoba memukul anak raksasa itu, malangnya Luffy malah ditendang balik oleh sosok itu, yang ternyata dia bukanlah hologram. Saat Luffy terpental karena ditendang, ia tidak sengaja menabrak sebuah benda dan dari benturannya itu dia juga tidak sengaja menekan tombol salah satu menu dari benda tersebut dan membuat mesin itu mengeluarkan makanan. Mereka terkejut, sekaligus senang bukan main. Luffy, Chopper dan Bonnie langsung mencoba mengeluarkan makanan-makanan lain dari benda tersebut untuk dimakan, karena memang sebelumnya mereka kelaparan. Sambil Luffy dan yang lain makan, anak raksasa itu mengatakan kalau dirinya senang karena mereka menyukai benda tersebut. Di mana dia menjelaskan bahwa itu adalah sebuah mesin pembuat makanan otomatis. Namun dia juga mengatakan kalau mesinnya belum sempurna. Sambil kesal dia bergumam andai saja dia memiliki dana yang banyak, dia pasti bisa menyempurnakan rancangan alat makanan itu. Tidak hanya itu bahkan alat pengatur suhu pulau, dia mengatakan dapat di-upgrade-nya untuk mengendalikan cuaca, sayangnya tidak punya uang. Kekesalannya semakin memuncak hingga memukul salah satu robot hologram untuk melampiaskan kekesalannya dengan menggunakan sarung tangan cahaya. Kemudian, Jinbei yang sedang menikmati makanan, mempertanyakan kepada anak raksasa itu, siapa dirimu sebenarnya? Dia menjawab bahwa dia adalah orang yang bekerja di sini, sang ilmuwan jenius yang rendah hati yaitu Dr. Vegapunk. Kata-kata itu sontak membuat Luffy dan Chopper yang sedang makan terkejut, namun berbeda dengan Bonnie yang mengatakan, bicara apa dia, dasar pembohong. Kenyataannya anak raksasa itu adalah salah satu cloning dari Vegapunk yaitu Vegapunk Atlas, dari bajunya pun yang tertulis Punk 06. Dan baru-baru ini setelah koreksi dari manganya itu sebenarnya tertulis Punk 05.
Kemudian cerita berpindah ke sebuah kapal pemerintah dunia, yang diketahui sedang menuju Pulau Egghead, di mana di dalamnya ada 3 anggota Chipperpol yang sedang mendiskusikan mengenai ke-6 cloning Vegapunk. Dan secara mengejutkan maksud kedatangan para CP0 tersebut untuk melenyapkan keberadaan dari Dr. Vegapunk dan semua cloningnya, tetapi tanpa merusak laboratorium di sana. Hal tersebut sungguh mengherankan, pasalnya bukankah selama ini Dr. Vegapunk bekerja untuk kepentingan pemerintah dunia? Namun mengapa saat ini justru CP0 datang untuk menghabisi seorang Dr. Vegapunk? Selain itu, Chipperpol sendiri membawa Serapim Kuma untuk dikembalikan ke Pulau Egghead. Di akhir chapter ini mungkin menjadi awal dari arah kemana cerita di Pulau Egghead ini akan berjalan. Di mana saat itu Lucci bertanya kepada rekannya, jadi kita harus membunuh orang paling berguna di dunia, apa ada hubungannya dengan kejadian di Lulusia saat itu? Mungkin ini mengisyaratkan akan terjadinya pertempuran hebat antara Chipperpol melawan Vegapunk beserta cloningnya. Dan apa peran kru topi jerami di Pulau Egghead ini? Selain itu apa yang terjadi hingga CP0 mengembalikan Serapim Kuma? Banyak pertanyaan pada chapter kali ini yang tentunya sangat menarik untuk dicermati. Apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya, kita tunggu saja. Sekian review manga One Piece chapter 1062. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa selalu dukung channel Tanuki-kun ya dengan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.